Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat yang mulia insyaallah dan di bulan yang mulia, dan kita tidak terasa ternyata telah di pertengahan Ramadan akan meninggalkan kita kembali. Dan bulan Ramadan apabila diibaratkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, seperti Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, jadi sangat istimewa. Dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan di tahun ini kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin baik sholat kita, qiyam kita, dan kalau memang Allah memberikan kita kesempatan dan kita ada waktu di 10 hari terakhir kita mengadakan itikaf. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Qudwatun Hasanah, sang pembawa risalah ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah beliau yang mana siangnya seperti malam, terangnya sangat terang, kita bisa merasakan din al-Islam yang sempurna, yang seimbang, dan yang sangat relevan dengan semua zaman. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus mushola Susu Bendera dan yang berkaitan untuk pihak manajemen dan sebagainya, dan khususnya Azimi, karena story-nya itu kita ketemu di masjid ba'da subuh ya, ba'da subuh kita ngobrol ringan, taunya teman lama berjumpa kembali tapi lupa nama gitu, tapi ingat wajah gitu. Jadi yang beliau minta kesediaan saya untuk silaturahmi kepada saudara-saudaraku, bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mempelajari. Bukan berarti orang yang duduk di sini lebih tahu dari bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Karena istilah kaidah Arab itu faqidu syai'la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi apapun. Allah lah yang hakikatnya mengajarkan kita, memberitahukan kita, yang memahamkan kita tentang agama Islam ini. Materinya sebenarnya sangat berat ya. Pertama, Ahjimi minta tentang yaumul akhir, tentang hari kiamat. Kemudian direvisi dengan Syiah ya, bahaya Syiah dan aliran-aliran lainnya. Kita mendefinisikan Syiah aja kayaknya sampai jam 1 lewat tidak selesai ya. Kita mendefinisikan apa arti Syiah secara bahasa, sejarahnya, menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut sejarah dan seterusnya. Kayaknya jam 1 lewat kita tidak selesai membahas Syiah. Nah, saya sudah menyiapkan slide gitu ya. Di benak saya itu kajiannya 45 menit atau 1 jam lah. Ternyata paling 30 menit untuk ngobrol. Ala kulli hal, insyaallah permudahkan kita. Syiah kalau dari segi bahasa artinya penolong dan pengikut. Dan dahulu istilah Syiah itu bisa dinisbatkan, bisa ditempelkan kepada pengikut siapapun, baik yang golongan yang mengikut Ali radhiyallahu anhu atau golongan yang mengikut Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi awal munculnya sekte Syiah itu sebenarnya sudah jauh, bahkan sejak Rasul masih ada, semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada, pemikiran itu sudah mulai berkembang. Dan munculnya, puncak munculnya ketika Utsman radhiyallahu anhu meninggal. Utsman khalifah yang ketiga, Utsman radhiyallahu anhu meninggal, dan keluarlah sebagian kaum muslimin dari barisan kaum muslimin, yaitu nama alirannya, sektenya Khawarij, golongan Khawarij. Mereka ini orang yang hafal Quran, mereka ini orang yang taat beragama, mereka ini rajin membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi mereka keluar dari barisan muslimin dengan alasan menuntut balas kematian Utsman radhiyallahu anhu kepada khalifah penggantinya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Semenjak keluar munculnya sekte Khawarij, akhirnya timbul juga sekte Syiah, golongan yang terlalu berlebihan membela Ali dan keturunannya. Makanya kalau sekarang disebut Syiah, identiknya dengan Syiah Rafidhah atau Syiah yang 12 imam. Syiah Rafidhah atau Syiah yang 12 imam.
Nah, dari sana munculnya Syiah itu. Ada nanti, makanya nanti ada istilah Syiah kontemporer, ada Syiah klasik. Nah, Syiah klasik itu yang Syiah lurus gitu. Syiah yang hanya mereka membela Ali, tidak sampai mengkafirkan sahabat-sahabat lainnya, tidak sampai mencaci Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat cacian mereka itu Masya Allah. Ya, makanya sebenarnya Syiah kalau kita timbang dengan akal sehat kita itu tidak masuk akal. Ya. Di akidah-akidah Syiah itu ada istilahnya nanti kawin kontrak, mut'ah. Yang mana kawin kontrak itu ulama Syiah, ahli fikih di sekte Syiah itu tidak ridho gadisnya, anak perempuannya, istrinya, ibunya untuk menikahi orang lain untuk mut'ah. Ya. Tetapi mereka mengkampanyekan, mengajarkan ajaran bahwa nikah mut'ah itu dihalalkan, dibolehkan. Nah, ketika ada seseorang yang minta pada ulama Syiah itu untuk dinikahkan kepada putrinya, apa jawaban ulama Syiah itu? Betul, nikah mut'ah itu mubah, boleh. Tetapi saya menginginkan menjaga kesucian diri, kata Imam. Dia rela, dia ridho, dia izinkan orang lain untuk melakukan mut'ah, tapi dia tidak ridho, dia tidak rela putrinya untuk melakukan mut'ah. Belum lagi ada ajaran takiyah. Takiyah apa yang dimaksud dengan takiyah? Takiyah itu adalah seperti bukuan, ya, munafik. Di depan mereka seolah-olah sama dengan kita, tetapi ketika tidak di depan kita, di lingkungannya, di rumahnya sendiri, dia melakukan keyakinannya. Misal, mereka sholat bersama kita sekarang di musola kita ini. Nanti ketika pulang ke rumah, dia ulangi lagi sholat, karena mereka menganggap sholat dengan kita itu tidak sah. Dan imam-imam yang dimasukkan oleh orang-orang Syiah itu adalah Imam Ali, ya, radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib. Itu mereka mengklaim, ya, imam mereka itu yaitu Ali dan turunannya, sampai Muhammad bin Hasan, ya, Al-Askari, sama imam yang ke-11. Makanya nanti di sekte Syiah itu ada keyakinan akan turun Imam Mahdi versi mereka. Nanti ada reinkarnasi para imam, ya, karena para imam itu tidak sempat menjadi pemimpin di bumi ini, ya, keburu meninggal, ya. Akhirnya mereka berkeyakinan, ada istilah roj'ah di akidah mereka, para imam mereka itu yaitu Imam Ali dan keturunannya sampai Muhammad bin Hasan Al-Askari itu akan turun setelah munculnya Imam Mahdi, ya. Mereka satu persatu akan turun ke bumi, menegakkan keadilan di bumi. Sampai ada kepercayaan seperti itu. Belum lagi kepercayaan 5% dari harta pengikut Syiah harus diberikan kepada para imamnya. 5% dari harta pengikut Syiah harus diberikan kepada imamnya. Banyak ajaran-ajaran yang kalau kita lihat, Masya Allah, ya, kita timbang dengan akal sehat tidak masuk akal. Belum lagi mereka memperingati hari Asyura, ya, hari 10 Zulhijjah, di bulan Zulhijjah, karena kematian Hasan, ya, bin Ali radhiyallahu anhu, kesyahidannya Hasan, ya. Di awal mereka memperingati hari Asyura itu sebatas dengan mengenang kesyahidan Hasan, ya, membaca syair-syairnya, membaca kisahnya, kemudian mereka menangis, hanya sebatas itu. Dan 30 tahun yang lalu atau bahkan 50 tahun yang lalu, ya, ketika Syiah di Iran telah melakukan revolusi mereka telah membuat suatu negara, akhirnya ada campur tangan kolonial Inggris dan India. Mereka melihat di sini ada kesempatan untuk menjajah negara lain, ya. Karena dengan mereka bersedih berlarut-larut memperingati kematiannya Hasan, kemudian ditambahlah dengan memukul kepala mereka dengan pedang, ya, dengan martil dan sebagainya. Nah, dengan melihat kondisi masyarakat seperti itu, orang Inggris berdalih bahwa mereka menyelamatkan orang Islam dari kebodohan, ya, dari kebodohan, untuk mengajarkan orang Islam dari kebodohan, ya. Siapa yang mau, ya, mencelakakan dirinya sendiri, ya, memukul kepalanya dengan pedang, dengan martil dan sebagainya, ya. Jadi menjadi alasan bagi kolonial Inggris untuk menjajah negara-negara lainnya. Dan yang kedua, dengan gambaran, dengan tontonan kita melihat orang mencelakai dirinya sendiri itu menggambarkan Islam itu agama yang terbelakang, ya,
agama yang terbelakang, tidak memiliki wawasan, yang tidak memiliki ilmu. Makanya aliran-aliran sesat tidak Syiah saja, semuanya. Khawarij, nanti kita lihat apa itu yang dimaksud dengan Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya, itu memberikan kesan yang tidak baik bagi orang-orang non-Islam, menjadikan orang-orang kafir, orang non-Muslim untuk berpikir dua kali ketika mau menganut agama Islam, tidak masuk di akal. Dan bahkan mereka menyebutkan Abu Bakar dan Umar itu sebagai berhalanya orang Quraisy. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah meriwayatkan dari Rasulullah SAW dan dari Ali, Ali berkata di mimbar dan mengatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar rawahu Bukhari. Jadi Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan di atas mimbar, sebaik-baiknya orang setelah Nabi Muhammad SAW Abu Bakar dan Umar. Itu ucapan Ali. Tetapi kok bisa mereka memberi label, memberi julukan kepada Abu Bakar dan Umar sebagai berhala kaum Quraisy. Dan disebutkan di dalam tafsir, sesungguhnya Syiah itu memiliki 4 makna. Syiah itu di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, al-farqu, perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a. Al-An'am ayat 199. Dan orang-orang yang berpisah, yang bertikai dalam agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Yang kedua, makna Syiah di dalam Al-Quran adalah ahlu wan nasab. Ahlu wan nasab, keluarga dan nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hada min syi'atihi wa hada min aduwi. Di surat Al-Qasas, ini kisah tentang Nabi Musa ketika membunuh seorang Bani Israel. Makanya ketika Nabi Musa membela kaumnya, Nabi Musa membunuh pengikut Fir'aun. Ketika Nabi Musa membela Bani Israel, maka dia mengatakan hada min syi'atihi wa hada min aduwi. Ini dari golonganku, ini dari golonganku, dan ini dari musuhku. Dan yang ketiga, makna Syiah di dalam Al-Quran ahlul millah, wa minhu qauluhu ta'ala inna min syi'atihi la Ibrahim, yaitu orang pengikut suatu kepercayaan. Ahlul millah, orang pengikut suatu kepercayaan. Inna min syi'atihi la Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu dari golongannya. Dan yang keempat, ahwa al-mukhtalifah, keinginan yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awal bisukum syi'a, awal bikum syi'a, di surah Al-An'am ayat 65. Atau mereka diberi pakaian yang berbeda-beda, atau keinginan yang berbeda-beda. Nah, semuanya Syiah itu bermula dari satu orang. Mulainya tentang raj'ah, bahwa Imam Ali akan kembali lagi ke bumi, membebaskan bumi ini dari kezaliman dan dengan keadilannya, dan mengatakan bahwa Imam Ali adalah calon tunggal untuk mengganti Nabi Muhammad SAW, yaitu yang kita kenal dengan imamah. Jadi hak khalifah itu seharusnya Ali, bukan ada di Abu Bakar, bukan di Umar. Karena kalau orang Syiah menganggap Ali itu udah ada wasiat dari Rasul untuk menjadi seorang khalifah. Sedangkan Ahlus Sunnah beranggapan Rasulullah SAW tidak memberi satu nama pun untuk menggantikannya setelah wafatnya. Bahkan Rasul sama berpegang dengan syura, dengan musyawarah. Semua itu bermula dari seorang keturunan Yahudi dari Yaman, namanya Abdullah bin Sabah. Dia adalah gembongnya munafik, orang yang pertama kali menyebarkan paham Syiah. Dan dia kecewa karena ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, dia telah ditokohkan. Sekiranya kalau Rasul tidak hijrah ke Madinah, dia yang menjadi pemimpin orang kaum Ansar dan Muhajirin. Dia hanya berpura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam, hatinya masih kafir, tapi melapaskan keimanan. Dari Abdullah bin Sabah inilah semua bermula. Dialah yang pertama kali menyebarkan paham Syiah. Betul, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan di
makanya mereka memperingati Idul Gharham, ya, Idul Gharham. Jadi mereka memperingati suatu hari raya yang mana pada saat itu Rasul pulang dari perang Badar dan Rasul bersabda, "Man kuntu maulahu fa'ali maulahu, Allahumma wali man walahu wa 'ada man 'adahu." Barang siapa yang Ali menjadi pemimpinnya, maka aku akan membelanya. Kemudian Rasul berdoa, "Ya Allah, bantulah orang yang membantu Ali dan perangilah orang yang memerangi Ali." Nah, dari sinilah landasan orang Syiah bahwa Ali yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, prinsip dalam Ahlussunnah untuk menentukan seorang pemimpin yang saya bilang surah itu dicantumkan di surat Ali Imran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wasyawirhum fil amr, wasyawirhum fil amr," dan bermusyawarah kepada mereka dalam semua urusan. Ya, semua urusan. Dan Allah juga berfirman di surat Asy-Syu'ara, "Wa amruhum shura bainahum," dan urusan mereka selalu bermusyawarah dalam setiap urusan. Inilah akar perbedaan yang sangat mencolok antara Ahlussunnah dengan orang Syiah. Orang Syiah beranggapan bahwa Rasul telah menentukan Ali sebagai penggantinya karena kedekatan Ali dengan Rasul, ya. Ali diasuh oleh Rasul, Ali makan dari makanan apa yang Rasul makan, Ali tidur di tempat ranjang mana Rasul tidur, ya. Saking dekatnya itu, ya. Betul, pendapat mereka itu sangat betul. Mungkin Ali menginginkan menjadi pengganti setelah Rasul dan beranggapan bahwa dia paling berhak untuk menjadi khalifah dibandingkan yang lain. Tetapi keinginan Ali itu tidak dia ucapkan. Dan dia tunduk dengan jamaah, dia tunduk dengan ayat, ya, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wasyawirhum fil amr." Dan Rasulullah SAW mungkin juga menginginkan Ali yang menggantikan setelah beliau meninggal sebagai khalifah. Tetapi keinginan Rasul itu tidak semuanya wahyu. Ya. Rasul ada sisi manusianya dan ada sisi kerasulannya. Ya, kita lihat di surat Abasa wa tawalla. Ya, Rasul itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia bermuka masam dengan Abdullah bin Maktum. Ya. Yang maksum itu adalah segi kerasulannya, tetapi keinginan manusiawinya. Rasul juga manusia. Kemudian kita lihat di surat At-Tahrim, ya, Allah menegur juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengharamkan suatu makanan yang halal, yaitu madu, demi mendapatkan ridho dari istrinya. Hati-hati ya Bapak, ya, karena Rasul melakukan hal tersebut demi mendapatkan keridhaan dari istrinya. Rasul mengharamkan hal yang Allah halalkan. Rasul mengharamkan madu yang Allah halalkan. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardhata azwaj, hanya karena ingin mendapatkan ridho dari istrimu. Ya. Masih banyak lagi contoh-contoh bahwa Rasul menginginkan sesuatu yang tidak sama dengan yang Allah inginkan. Dan seperti di suatu perang, Rasul menginginkan tawanan itu ditebus, sedangkan Umar menginginkan tawanan perang itu dibunuh. Dan ternyata ayat sama dengan keinginan Umar, bahwa tahanan perang itu untuk dibunuh, bukan untuk ditebus. Makanya Rasul SAW mungkin saja menginginkan Ali sebagai penggantinya, tetapi itu tidak Rasul ucapkan dan itu tidak Rasul perintahkan. Ya, hanya keinginan sebatas keinginan saja. Nah, ya kita balik lagi ke awal ini, ke mukadimah tentang taqiyah. Nah, menurut Syekh Muhsin Al-Amin, ya, ulama Syiah, at-taqiyah adalah mengatakan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang berlawanan dengannya. Jadi dia mengatakan A, tetapi hatinya B, perbuatannya B. Ya, bertolak belakang antara keinginan dengan kenyataannya. Ya. Dan kalau kita lihat, para imam Syiah yang mereka klaim imam mereka, yaitu Ali radhiyallahu anhu sampai imam yang ke-12, itu tidak melakukan praktek taqiyah. Kita lihat Ali radhiyallahu anhu ketika beliau bertikai dengan Muawiyah, ya, beliau melawan Muawiyah. Ya. Itu fitnah yang terjadi. Semua mereka sahabat mulia. Ali tidak mengatakan, "Oh ya, saya sepakat dengan Muawiyah." Ali tidak menjadi bumbang. Ya. Ali tetap menampakkan prinsipnya. Kemudian kita lihat anaknya Ali, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memberikan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Di tahun ke-30
kenabian, ya, setelah wafatnya di tahun 30 kekhalifahan, di tahun ke-30 kekhalifahan, Hasan menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah. Nah, makanya tahun itu disebut Amul Jami, hari bersatunya dua kubu Islam yang besar. Si Hasan tidak mengakukan takiyah, tidak berpura-pura mengikuti Muawiyah, tetapi dia menentukan sikapnya. Kemudian imam yang selanjutnya Imam Husain bin Ali, ya. Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucunya dari Ali bin Abi Thalib, melawan Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah, berperang dengan Muawiyah, tidak melakukan praktek takiyah. Kemudian Al-Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya radhiyallahu anhu, menyindir dinasti Umayyah dalam perkataan dan khutbahnya. Ya, dia tidak menyembunyikan rasa tidak sukanya kepada suatu kaum, dia tampakkan. Ya. Ternyata imam-imam Syiah pun bertolak belakang dengan prinsip Syiah takiyah. Nah, itu saya bilang, kalau dengan akal sehat saja sudah tidak masuk akal ajaran Syiah ini tentang takiyah. Kemudian mereka berlandaskan tentang takiyah ini dengan suatu hadis yang dinisbatkan kepada Imam Siddiq, ya, tapi ini hadis palsu. At-taqiyah dini wa dini abai. Kata Imam Siddiq, takiyah itu adalah agamaku dan agama bapakku. Tapi hadis ini hadis palsu. Kemudian di dalam ajaran Syiah itu ada ar-raj'ah. Ar-raj'ah itu adalah reinkarnasi yang saya sebutkan tadi, ya. Reinkarnasinya imam-imam Syiah dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berakhir pada Imam Al-Hasan Al-Askari, ya, untuk menegakkan hukum di masyarakat setelah dibangkitnya Imam Mahdi. Jadi turun dulu Imam Mahdi, setelah itu Imam Ali bangkit, setelah Imam Ali dimatikan kembali dan Imam Hasan, kemudian anaknya dan seterusnya. Ada reinkarnasi ternyata di ajaran Syiah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ajaran mereka yaitu mut'ah, ya, kawin kontrak. As-Sayyid Muhsin Al-Amini, ulama Syiah ketika diminta untuk menikahkan putrinya secara mut'ah, ini saya jelaskan tadi, membela diri dengan mengatakan apabila nikah mut'ah hukumnya boleh, maka tidak mesti dikerjakan oleh setiap orang. Betapa banyak perkara mubah ditinggalkan untuk tujuan menjaga kesucian diri dan meraih prestise. Ya. Jadi dia tidak ingin anaknya sendiri untuk dinikahkan mut'ah, ya. Tapi dia mengkampanyekan, mengajarkan, menggembar-gemborkan ajaran mut'ah kepada pengikut Syiah. Nah, ini ada perbedaan, ya, antara nikah syar'i yang di Ahlus Sunnah, ya, syarat-syarat pernikahan yang langgeng sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, sama kawin kontrak sesuai kesepakatan internal sekte Syiah 12 imam saja. Yang pertama perbedaannya, pernikahan akan sempurna dengan melapaskan sebuah akad di hadapan dua orang saksi. Jadi kalau di agama Ahlus Sunnah Islam, ya, sama-sama Islam, satu sekte Syiah, satu Ahlus Sunnah. Kalau di agama Ahlus Sunnah, seseorang ingin menikah harus ada dua orang saksi. Ya. Kalau di agama Syiah, di sekte Syiah, perkawinan akan sempurna dengan hanya melapaskan akad tanpa kehadiran dua saksi. Ya, jadi terjadi pernikahan tanpa dihadiri dua saksi. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, suami wajib membayar nafkah istri mencakup tempat tinggal dan pakaian. Itu Ahlus Sunnah. Sedangkan orang Syiah, suami terbebas dari kewajiban menafkahi istri. Ya. Jadi kalau orang yang tidak memiliki hati yang bersih sangat suka dengan nikah mut'ah, gitu ya. Sangat suka. Orang yang tidak memiliki akal yang sehat sangat suka dengan pernikahan mut'ah. Yang ketiga, suami tidak boleh mengumpulkan istri lebih dari 4 orang, ya. Tidak boleh mengumpulkan istri lebih dari 4 orang dan disertai dengan syarat-syarat yang agak menyulitkan. Jadi di dalam Islam, ya, di dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah itu kita tidak boleh menikahi lebih dari 4 orang wanita. Ya. Sedangkan di dalam ajaran Syiah, suami bebas mengumpulkan para istri dalam jumlah yang tidak terhingga dan tanpa syarat. Selanjutnya perbedaannya, istri mendapatkan harta waris dari suami ketika sang suami meninggal. Sedangkan di agama Syiah, istri tidak mendapatkan warisan apapun dari suaminya. Perbedaan selanjutnya, adanya persetujuan bapak sebagai syarat menikahi wanita di bawah umur. Jadi kalau dalam agama Ahlus Sunnah, dalam agama Islam Ahlus Sunnah itu, anak yang belum mencapai balik, ya, belum mencapai balik atau belum mencapai umur untuk nikah yang sekitar 14 tahun ke bawah, itu ketika yang menikah harus mendapatkan izin dari bapaknya, dari walinya. Tetapi
Di agama Syiah, ya, persetujuan bapak bukanlah sebagai syarat dibolehkannya menikah perempuan dalam kondisi apapun. Ya. Perbedaan yang terakhir yang sangat mendasar, masa pernikahan langgeng selama pasutri masih hidup. Ya, jadi selama kita tidak mengucapkan talak kepada istri kita, selama istri kita masih hidup atau kita masih hidup, selama itulah pernikahan di antara kita. Berbeda dengan orang Syiah. Ya, durasi pernikahan bisa 15 menit, ya, bisa 1 hari, bisa 90 hari, atau tergantung usul si laki-laki yang diterima oleh si perempuan. Itulah perbedaan yang sangat mencolok antara nikah syar'i ala Ahlus Sunnah dengan nikahnya orang Syiah. Kemudian syarat-syarat yang membatalkan pernikahan apa saja? Ya. Kalau di Ahlus Sunnah, ikatan nikah itu akan batal apabila jatuh talak dengan sinyal yang menunjukkan talak. Jadi di agama Ahlus Sunnah, di agama Islam maksud saya, itu kita akan terjadi talak antara suami istri apabila suami mengatakan saya ceraikan engkau. Nah, engkau kembali ke rumah orang tuamu, itu sindiran. Jadi jatuh talak satu. Sedangkan di dalam agama, di ajaran Syiah, talak jatuh dan dinamakan pembatalan nikah tanpa kehadiran 2 orang saksi dan dengan kalimat pembatalan atau dengan habisnya masa kontrak. Jadi kalau cuma 15 menit sudah berpisah, otomatis tidak mesti mengucapkan talak. Kemudian masa iddah, ya, masa iddah masa menunggu seorang istri yang ditalak, ya. Masa iddah itu masa menunggunya seorang istri ketika telah ditalak oleh suaminya. Iddah talak bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya 3 bulan 10 hari masa iddahnya kalau di Ahlus Sunnah. Sedangkan di dalam ajaran Syiah, masa iddah bagi si perempuan adalah seperti masa iddah budak wanita, setengahnya, ya, setengah dari masa iddah yang Ahlus Sunnah, ya. Atau wanita setelah dimerdekakan atau setengah masa iddah wanita yang merdeka. Jadi kurang dari 3 bulan masa iddahnya. Kemudian yang membatalkan pernikahan dalam Ahlus Sunnah, suami berkewajiban menafkahi istri selama dalam masa iddah. Sedangkan di ajaran Syiah, pembatalan bisa terjadi kapanpun saja. Ini kita lihat, ya, sangat mencolok perbedaannya. Ya, renungan sebelum kita membahas sektor yang lain. Ketika hayalan bercampur dengan akidah dan prasangka bercampur dengan hakikat, maka akan muncullah bid'ah-bid'ah yang membuat Anda tertawa dan menangis dalam satu kesempatan. Kita lihat tadi bagaimana seorang ulama Syiah, tokoh Syiah mendakwahkan ajaran bid'ah, tapi ketika anaknya diminta untuk dinikahi bid'ah, dia menolak. Ya, dia menolak. Terus ketika memperingati hari meninggalnya Hasan, ya, kesyahidannya Hasan, mereka melukai diri mereka sendiri, ya, sampai berdarah-darah, dan itu tidak sesuai dengan ajarannya, ya, dengan ajaran Islam dan akal sehat kita. Ya. Selanjutnya kita membahas sedikit tentang Qadariyah. Ya. Qadariyah ini lawannya adalah Jabariyah. Jadi mereka orang-orang Qadariyah ini tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka mengingkari rukun iman yang ke-6. Jadi menurut orang-orang Qadariyah, apa yang terjadi pada diri kita ini, kita sendiri yang menentukannya. Ya. Kita sendiri yang menentukannya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita mau masuk surga, kita yang menentukan kita masuk surga. Kalau kita masuk neraka, kita juga yang menentukan masuk neraka. Apakah begitu ajaran kita? Tidak. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, tidak masuk surga seseorang itu karena amalnya. Kemudian sahabat bertanya, bahkan engkau ya Rasul? Ya, bahkan saya. Tetapi orang itu masuk surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis Arba'in disebutkan betapa dekat jaraknya seseorang dengan surga tinggal sejengkal, dan karena takdirnya masuk neraka, Allah masukkan neraka. Dan betapa dekat seseorang dengan surga tinggal sejengkal, tetapi karena dia merupakan ahli kebaikan, dia merupakan ahli surga, ya, tetapi takdirnya ahli neraka, maka dia masuk ke neraka. Makanya betapa banyak orang yang mengerjakan amalan ahli surga karena takdirnya ahli neraka, dia masuk neraka. Betapa banyak orang yang takdirnya masuk surga tetapi hidup, takdirnya masuk surga tetapi dia mengerjakan amalan ahli neraka, maka dia masuk surga. Jadi sebenarnya urusan masuk surga atau tidak takdir Allah, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuk neraka urusannya keadilan Allah. Ya, bukan Allah tidak ada, justru dengan Allah memasukkan orang-orang neraka itu membuktikan keadilan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mereka mengingkari rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada qada dan qadar Allah, tidak percaya kepada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan apa-apa yang terjadi di alam semesta ini akibat perbuatan manusia itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang evolusi ya. Qadariyah dijuluki manusia umat ini ya, dikarenakan mereka meyakini setiap orang menciptakan perbuatannya masing-masing ya. Mereka sedangkan orang-orang Majusi menetapkan ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejelekan ya, ada Tuhan terang dan ada Tuhan gelap. Itulah sedikit tentang Qadariyah. Kemudian kita masuk tentang Khawarij. Tadi sudah kita singgung ya. Muncul di akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Sebab keluarnya mereka dari jamaah muslimin dikarenakan terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan ya. Jadi munculnya orang Khawarij itu di zaman kematiannya Utsman bin Affan di pemerintahannya Ali bin Abi Thalib. Akidah mereka tidak mengindahkan sunnah dan jamaah dan tidak taat kepada pemimpin. Mereka berkeyakinan yang melakukan dosa-dosa besar sebagai orang kafir keluar dari Islam. Jadi orang yang berzina, orang yang membunuh, bagi orang-orang Khawarij merupakan orang-orang murtad, keluar dari agama Islam. Itu kepercayaan orang Khawarij. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan Khawarij itu tidak ada di negeri ini ya. Dan mudah-mudahan bukan golongan itu yang dimaksud. Jadi mereka ini hafal Al-Quran ya, hafal Al-Quran, puasanya rajin, sembahyangnya rajin, tetapi pemahamannya tidak standar. Pemahamannya menurut pemahaman mereka sendiri ya, tanpa berdasarkan pemahaman salafus saleh. Siapa salafus saleh? Salafus saleh Nabi Muhammad dan pengikutnya. Sebab muncul keyakinan ini tidak memiliki pemahaman yang dalam terhadap agama Islam, sekedar semangat dan loyal terhadap Islam. Jadi tidak cukup ya, kita beragama itu tidak cukup semangat dan loyal tanpa didasarkan dengan ilmu. Kemudian pemahaman yang ketiga Jahmiyah ya, sekte Jahmiyah. Sekte Jahmiyah dinisbatkan ke Jahm ya, kenapa seseorang yaitu namanya Jahm bin Safwan ya. Sekte Jahmiyah dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan yang berguru kepada Al-Ja'du ya. Jadi si Jahm ini punya guru namanya Ja'du ya, bin Dirham. Kemudian Ja'du ini punya guru namanya Talut. Nah, Talut ini punya guru namanya Labid. Nah, Labid ini seorang Yahudi. Sama, Yahudi. Si A dari Yahudi, dari Abdullah bin Sabah Yahudi, sedangkan Jahmiyah itu dari Yahudi. Kemudian Jahmiyah tidak menetapkan Allah memiliki asma dan sifat, hanya menetapkan Allah memiliki zat. Karena dengan mengatakan Allah memiliki asma dan sifat sama saja berbuat syirik terhadap Allah. Jadi menurut orang Jahmiyah, Allah itu hanya memiliki zat, tidak memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya, dan tidak memiliki memiliki asma ya, tidak memiliki sifat. Contoh seperti ini Pak Jimmy. Pak Jimmy orangnya tinggi, cerdas, baik, dermawan dan sebagainya. Apakah dengan sifat-sifat yang dimiliki Pak Jimmy itu berarti ada Pak Jimmy 1, Pak Jimmy 2, Pak Jimmy 3, Pak Jimmy 5? Tidak kan? Hanya satu orang. Nah, makanya menurut orang Jahmiyah, kalau kita memberi sifat kepada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka sama saja kita mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim beda maksudnya, bukan satu orang. Itu akal yang tidak sehat ya, akal yang tidak sehat. Nah, kenapa aliran-aliran sesat yang kita sebutkan tadi ya, sedikit ya, si A, Mu'tazilah, kita belum dulu tentang Mu'tazilah ya. Nanti insyaallah di lain kesempatan. Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya. Kenapa semua aliran ini muncul ya? Kenapa semua aliran muncul ya? Yang pertama adalah jarak yang jauh antara tempat munculnya aliran sesat tersebut dari sumber Islam, yaitu dari Madinatul Rasul ya, yaitu Masjid Nabawi. Jarak yang jauh. Kalau kita lihat si A munculnya di Tehran, ya di Iran, ya, di Iran sangat jauh jaraknya dari Madinah Al-Munawwarah. Ya. Kemudian penyebab yang kedua munculnya sekte-sekte yang sesat itu kebodohan, ya, karena kebodohan. Yang ketiga tidak adanya ahli ilmu dan ahli iman, ya. Tidak adanya ahli ilmu dan ahli iman. Karena tidak cukup ya. Orang yang berilmu kalau tidak beriman tidak ada artinya. Dan sebaliknya orang yang beriman kalau tidak memiliki ilmu kurang sempurna. Ya. Makanya di doa kita itu ihdinas shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maksud orang Yahudi memiliki ilmu tanpa beramal, ad-dallin orang Nasrani
memiliki amal tanpa ilmu. Makanya kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian sebab munculnya aliran-aliran tersebut, yang ketiga, semangat dan loyal beragama yang tidak dibarengi dengan pemahaman yang standar. Yang saya bilang tadi, ada pemahaman yang standar yang menurut pemahaman Rasul, pemahaman salafus saleh, tabi'in, bukan menurut pemahaman kita. Kemudian yang terakhir, mereka mengikuti hawa nafsu dan jalan-jalan modal. Atau ayat pemerintah hawa. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa dimengerti ya, dengan waktu yang singkat ini. Silakan mungkin ya. Ada yang mau menambahkan atau langsung kita tutup? Selamat malam bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak aliran yang Ustaz jabarkan, tapi saya mau tanya agak di luar dikit. Apa sih prinsip dasar perbedaan antara kaum Salafi sama kaum Wahabi? Satu. Yang kedua, menurut pengalaman saya kan dibesarkan oleh orang Hindu, bapak turunan, dan saya besar di kalangan Hindu. Dan ini jadi konteks yang saya menyalahkan gitu. Oh, Wahabi gini, Wahabi gini. Sikap apa yang terbaik yang saya harus bersikap untuk jangan saling salah menyalahkan? Itu aja. Pertanyaan sangat bagus. Yang sama, saya juga dididik dari lingkungan itu. Salafi dengan Wahabi satu orang, Pak, satu sektor. Jadi kalau yang disebut orang Nahdiyin Wahabi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sang pembaharu akidah di kerajaan Saudi Arab Saudi. Karena sebelum Syekh Abdul Wahab ini menyebarkan dakwahnya di Arab Saudi itu masih banyak khurafat. Ya, seperti yang terjadi di negeri kita, menyembah kuburan, bukan menyembah, Pak, saya luruskan, berdoa di kuburan dengan wasilah para syekh atau para habib-habib. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang mereformasi di Saudi, dan dia mempunyai kitab yang sangat bagus, namanya Kitab Tauhid. Ya, Kitab Tauhid dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau Salafi yang bermaksud, sama orang Salafi buku-bukunya ya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang bermaksud Salafi yang sekarang kan, Salafi yang ada di kita sekarang kayaknya, ya, yang radio itu saya sebutkan lah. Sama, kalau Wahabi dengan Salafi itu sama. Nah, sekarang sikap kita tentang pertikaian terjadi antara Nahdiyin dengan orang-orang lain, ya sebenarnya ini bukan sektor lain. Bid'ahnya hanya bid'ah di dalam ibadah. Kalau yang kita jelaskan urusan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, itu dalam akidah, sangat fatal, dalam usul, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang sangat prinsip. Seperti mereka meyakini bahwa Al-Quran, saya lupa menjelaskan, orang Syiah itu meyakini Al-Quran yang ada di kita itu tidak asli lagi. Sampai sebegitunya mereka mengatakan Al-Quran yang ada di kita ini tidak asli lagi. Nanti Al-Quran akan datang yang asli ketika Imam Ali turun. Dan mereka menafsirkan ayat-ayat di Al-Quran ini menurut semau mereka, sekedar hati mereka. Nah, itu udah sangat biasa. Kalau sekedar Muhammadiyah, Persis, masih satu frame. Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma beda, tidak kunut, tidak tahlilan. Dan saudara mereka memiliki dasar atau hanya yasinan. Hal-hal yang kayak gitu, makanya orang kita itu sangat rata ya. Makanya kemarin waktu Syekh Ahmad bin Mu'alim, ya, dia pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau sangat menghargai orang-orang Indonesia dan sangat takjub dengan kondisi geografis kita yang hijau. Kemudian beliau mengatakan, tapi sangat disayangkan ya, pertikaian yang terjadi di Timur Tengah itu, baik di Yaman, di Arab Saudi, Suria dan sekitarnya, itu orang Indonesia bawa juga ke Indonesia. Kok bilang tadi kan antara orang Nahdiyin ya, dengan orang Sunnah, Salafi dan sebagainya. Menurut saya, selagi ada dalil, selagi ada nas dari Al-Quran dan hadis dan menurut pemahaman salafus saleh, lakukan apapun itu. Makanya prinsip dasar itu ada dua. Untuk urusan dunia, kita kerjakan semua hal, apapun itu, sampai ada ayat atau hadis yang melarang
Seperti wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Wala ta'kulur riba, jangan makan riba. Masalah muamalah bebas melakukan apapun. Sebaliknya, asal dari ibadah itu haram. Al-aslu fil ibadah haram. Sampai nanti datang dalil yang memerintahkan. Gitu. Jadi salat subuh 3 rakaat untuk mendapatkan banyak pahala. Boleh tidak? Tawaf 8 putaran karena beralasan mendapatkan pahala yang banyak, boleh tidak? Tidak boleh. Karena kita hanya diperintahkan untuk salat subuh 2 rakaat dan tawaf 7 rakaat. Ya insyaallah saudara kita semua, ya, ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam. Kalau tidak ada mungkin langsung diikuti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma isqi mardana warham mautana. Allahumma alif baina qulubina wasqi mardana warham mautana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.